Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Urip, jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Pada kali ini kita akan santai sejenak ya. Kita akan reaksi sebuah film ya tentang Nabi Sulaiman ya. Jadi ada film dalam bahasa Urdu sih ya, tapi ada subtitle bahasa Indonesianya. Mungkin sobat sekalian pernah menontonnya juga ya. Ya, tapi tidak ada salahnya kita nonton bareng-bareng lagi sambil nanti saya komentari ya. Ada beberapa komentar yang ingin saya sampaikan juga karena ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Tapi mungkin akan saya skip ya karena filmnya terlalu panjang ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari film tersebut. Ya, langsung saja mari kita saksikan. Ler iler tandore wosumiler ta ijo royo tak senggo temanten anyar. Ya, Sobat Urip sekalian, langsung saja kita saksikan filmnya ya. Saya skip sedikit, terlalu lama. Oke. Ini pembukanya sangat bagus ya. Jadi menampilkan bagaimana iblis bersaksi bahwa benar-benar ya dia niat kuat untuk menjerumuskan anak Adam ya, manusia. Ya. Nah, ini di dalam film ini diceritakan bahwa alam jin alam jin ya dengan alam manusia itu, kata Nabi Sulaiman, itu akan mendekat dan saling nanti merapat dan akan saling mempengaruhi gitu. Oke. Ya, di situ ditampilkan dua orang ya, musuhnya Nabi Sulaiman. Dia tetua. Itu biasanya tetua itu paling repot ya. Merasa benar gitu kan. Ketika dinasihatin yang muda, Nabi Sulaiman kan masih muda saat itu. Nah, itu mereka menolak ya. Ketika Nabi Sulaiman mengklaim kenabian, mereka bilang, apa bukti kenabiannya gitu. Jadi tidak percaya terhadap kenabian Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhirnya ini dua orang ini pergi ke dukun ya, dukun santet. Nah, maka saya katakan dukun santet itu benar adanya. Ya, sejak zaman dulu bahkan ya, zaman Nabi Sulaiman. Itu santet itu nyata. Jadi nyata. Nah, tapi bukan seperti yang ditampilkan oleh yang sekarang baru ribut ini ya, antara De Marcel sama Gus Samsudin. Bukan seperti itu ya. Jadi bentuknya ya itu, lihat dukunnya itu benar-benar pemuja iblis ya. Itu, ini ritualnya pemuja iblis begitu. Ya, ini walaupun hanya contoh ya, dan perhatikan mereka punya simbol-simbol, ada bintang 5, bintang 6 gitu. Ya, dan rata-rata jimat-jimat ada simbol-simbol begitu ya. Ya, cermatin aja jimat-jimat yang ditulis ya. Rata-rata punya simbol-simbol itu, bintang 5, bintang 6. Itu adalah kode-kode setan gitu. Jadi sobat sekalian, kita nggak boleh bertawakal kepada jimat-jimat. Nah, bagaimana dengan bertawakal dengan Al-Quran? Maksudnya Al-Quran ditulis, habis itu disimpan gitu. Itu khilaf di antara ulama ya. Gitu. Jadi no comment kalau itu. Tapi lebih amannya kalau kita benar-benar tawakal, pasrah kepada Allah. Itu intinya. Ya. Ya, kalaupun Anda mengikuti mazhab yang mengatakan boleh, ya silakan saja, tidak apa-apa. Gitu. Yang tidak boleh itu saling bermusuhan.
Ya, saling bermusuhan dikit-dikit. Nah, lihat ini yang merah-merah itu adalah seolah gambaran jin yang mau mendekatkan, mereka panggil ya, mereka panggil gitu. Ya, belum bisa teriak. Ah. Nah, sekitar 3000 tahun yang lalu Allah mengangkat salah satu hamba yang saleh yaitu Sulaiman putra Daud sebagai nabi untuk membimbing Bani Israel menuju kebenaran dan keadilan. Ya, jadi Nabi Sulaiman mengklaim kenabian dan kerajaan setelah ayahnya. Tetapi ya, ini Nabi Sulaiman di sini ya, duduk itu, yang duduk. Ini ya apa namanya? Film-film yang dibuat oleh ini bahasa Urdu ini ada juga kemarin saya lihat Nabi Muhammad ditampilkan ya. Nah, ini sangat kurang bagus. Ya. Walaupun apa namanya? Mencoba menampilkan sirah ya, tetapi tidak boleh begitu-gitu amat gitu, karena menampilkan nabi itu tidak boleh sebenarnya ya, kecuali ya walaupun masih khilaf juga ya. Yang paten itu Nabi Muhammad nggak boleh ditampilkan, tapi selain Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Jadi ini perlu kehati-hatian ya. Kalau ada produser filmnya produser filmnya yang nonton ini, jadi ini masukan aja, hati-hati jangan sampai kebablasan Nabi Muhammad nanti juga ditampilkan. Ini bahaya ya, bahaya. Saya skip sedikit. Ini Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan burung ya. Oke. Nah, terus kemudian orang-orang panen. Itu orang panen apa namanya? Nabi juga ikut bekerja gitu. Ikut apa namanya? Ya lihat, ikut berpanen. Ini istrinya sedang hamil. Ya, sebelum Ratu Belkis ya ini ya. Sebelum Ratu Belkis. Gitu. Kemudian Nabi Sulaiman diberikan nubuwah, diberikan penglihatan masa depan akan terjadi bahaya gitu. Iya. Itu. Oke, saya skip sebentar ya. Ini Nabi Sulaiman ditunjukkan oleh Allah bahwa kerajaannya itu hanya seperti jasad yang tak bernyawa gitu. Jadi ada kekuatan tetapi tidak ada iman. Itu seperti hanya jasad belaka tapi tiada nyawa. Jadi banyak perintah-perintah kerajaan yang tidak diikuti oleh rakyatnya karena rakyat lebih mengikuti rabi-rabi Yahudi gitu. Termasuk tadi dua tetua tadi yang datang ke dukun tadi. Jadi dua tetua tadi itu tidak mau tunduk kepada Sulaiman karena apa? Sulaiman dianggap mau merebut kepercayaan rakyat gitu ya, mau menyingkirkan mereka dari kepercayaan rakyat. Oke. Di situ Nabi Sulaiman ini bermunajat. Ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mengundang seluruh pembesar-pembesar itu rabi-rabi Yahudi tadi, diundang untuk mendatangi pertemuan untuk mendiskusikan masalah bencana yang akan datang gitu. Karena Nabi Sulaiman sudah mendapatkan wahyu begini dan dilawan ya sama orang-orang tadi ini. Ya, ini tadi orangnya yang datang ke dukun. Ya. Iya, ini dikumpulkan nih orang-orang, diajak berunding bahwa nanti akan ada iblis ya dan bala tentaranya yang akan menyerang manusia
Kejadiannya begini karena ada apa namanya, pembangkangan ya umat Yahudi saat itu terhadap perintah-perintahnya Allah. Nah, gitu. Kita skip dulu sejenak. Ya, ini Nabi Sulaiman masih bicara. Terus kemudian tadi orang tua tadi itu memprovokasi ya, memprovokasi rabi-rabi yang lain bahwa apa yang dikatakan Sulaiman itu hanya bohong saja. Itu. Ya. Ini masih berdebat, saya skip aja dulu. Ya. Ini dukung-mendukung ya. Nah, biasanya itu kalau dukung-mendukung itu orang beriman biasanya kalah duluan awalnya kalah. Ya, kalau orang yang beriman itu istiqomah, insya Allah Allah menangkan pada akhirnya. Cuman kadang-kadang orang beriman itu ya tidak istiqomah ya. Itu. Ini ya, orang-orang kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi banyak prajurit-prajurit itu yang mengikuti rabi-rabi Yahudi ya, karena mereka apa namanya, ini pasukannya Sulaiman ya, bawah bendera putih ini mencoba untuk menegosiasi ulang ya rabi-rabi Yahudi agar mau apa namanya, waspada ya, waspada terhadap serangan dari iblis ya. Ya, jadi Nabi Sulaiman membagi pasukan-pasukannya menjadi beberapa kelompok, diutus ke beberapa utusan, beberapa daerah rabi-rabi tadi. Nah, ini yang diutus ke apa namanya? Ini nanti mereka saling bekerja sama walaupun terjadi perang besar yang di sini ya, karena iblis sudah masuk ke dalam tubuhnya mereka. Gitu. Ini. Nah, di sini pelajaran yang paling penting adalah orang-orang yang lurus tegak dalam dakwah itu mereka walaupun diserang oleh jin, tapi jin tidak akan pernah mendapatkan mereka, gitu. Itu juga yang sering Urip alami ya. Gitu. Jadi peruqyah itu kalau ini dalam mode meruqyah ya, diserang, iya diserang gitu. Kena. Nah, kalau kena berarti wala'iyadzubillah masih ada dosa yang belum kita taubatin, maka taubat dulu, insya Allah akan hilang sendiri pengaruh-pengaruh jahatnya. Itu sama ini orang-orang yang melakukan dosa riba ini ya, dosa riba, terus kemudian kezaliman yang lain itu langsung apa namanya, terpengaruh ya, bisa dimasuki oleh jin dan nanti akan terjadi banyak pembunuhan di Zebulun. Ya, orang-orang bingung dari mana arah musuhnya. Gitu. Ya. Baik. Nanti di part kedua ya, insya Allah lebih seru di part kedua. Ini part satunya dulu. Ya. Jadi di part satunya dulu ya, nanti di part keduanya insya Allah perangnya ya, seru-serunya itu di part kedua. Oke, sahabat Urip sekalian, tetap tongkrongin channel ini, tunggu kelanjutannya ya. Saya cukupkan dulu, ini lagi apa namanya, masih belum ya, masih belum, ini baru proses menuju. Nah, ini pertama yang kesurupan nanti ini. Ya, demikian untuk apa namanya kali ini ya. Kita lanjutkan di part berikutnya. Ya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukung terus ya, dukung terus, stay tune karena kami akan selalu update setiap hari. Dan ini hari ini saya upload 2 karena kemarin tidak sempat upload karena ada pekerjaan ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.